Dari KKN Universitas Riau ingin Iya. mewawancarai Ibu tentang sejarah budaya ataupun tradisi yang ada di Desa Sungai Paku ini. Di sini saya akan menanyakan tentang kearifan lokal di daerah sini, Bu, seperti rewang, wirid, goro, sama bendungan. Jadi yang pertama itu ada tentang rewang. Rewang itu biasanya buat acara apa aja, Bu, di sini? Biasanya kalau rewang tuh ya seperti untuk acara mendoa turun mandi anak, pesta pernikahan, pesta sunat, kematian, karena di situ juga kan kami kayak butuh kebersamaan gitu kan, untuk meringankan tuan rumah yang mempunyai hajat gitu kan. Disitulah bentuk bakti berat gotong royong kita itu terjalin gitu kan, dan menjalin silaturahmi juga gitu kan. Jadi memang kami mengikat erat masalah yang namanya rewang ini. Kemudian, Bu, untuk waktu rewang itu kapan aja, Bu? Rewang biasanya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari tuan rumah. Di situ kan kami kayak sudah menyusun panitia gitu kan, panitia pelaksana, seperti nanti ada yang bagian ini seperti ibunya lah, memasak. Semuanya acara hari Minggu, mungkin kami bisa dibutuhkan mulai hari Kamis ini ibu-ibunya menyiapkan kayak untuk kebutuhan pemasangan tenda-tenda itu kan, ibu-ibunya memasakkan, bapak-bapaknya yang kerja gitu kan. Kamis, kalau hanya hari Minggu berlanjut tuh sampai hari Minggu, nggak ada berhentinya gitu kan. Cuma kami kan sistemnya udah ada sip-sip gitu kan, atur jadwal lah kayak panitia pelaksana itu. Menurut Ibu apa pentingnya rewang itu di sini, Bu? Rewang, kembali lagi ke poin pertama, itu meningkatkan silaturahmi. Kita ambil yang positifnya, udah itu meringankan kerja dari tuan rumah dibanding kita seperti yang di kota-kota kan harus mengupah, itu kan biayanya lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau dengan mengadakannya rewang mungkin sedikit teringankan lah. Pertanyaan terakhirnya, anak muda di kampung ini masih ada yang ikut rewang apa enggak? Alhamdulillah sejauh ini anak muda sangat terlibat ya ini untuk di hari H, seperti contohnya hari pernikahan kan, hari H resepsi itu pemuda-pemudi sangat dibutuhkan gitu kan, untuk membantu-bantu untuk menjaga prasmanan, untuk mengambil piring-piring kotor, itu kan butuh laki-laki dan pemuda-pemudinya lah gitu kan, perempuan laki-lakinya gitu. Ada gotong royong juga. Biasanya gotong royong itu kapan aja dilakukan? Gotong royong itu terbagi ada 2 sesi. Pertama gotong royong desa. Gotong royong desa itu gotong royong keseluruhan dari aparatur desa sampai warga-warganya itu dibawa ke gotong royong. Dari fasilitas umum seperti jalan, dari sepanjang jalan lintas itu kan, kanan kiri penebasan, udah itu penimbunan jalan-jalan yang berlubang gitu kan, itu dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakatnya atau warganya. Nah, ada lagi gotong royong yang meliput dari dusun. Dusun itu contoh seperti dusun ibu ini kan, 3 bulan sekali kami semua dusun mengadakan gotong royong. Nah, itu seperti bersih-bersih lingkungan, seperti jalan-jalan itu kan sampah gitu kan, kayak jalan-jalan lintas apa yang masih tanah-tanah merah ini kan ada lubang, nanti kita tembun. Drainase yang udah penuh lumpur kami naikkan lagi untuk melancarkan aliran air kan. Nah, itu kami lakukan per 3 bulan atau 4 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang itu sekiranya sudah perlu cepat dibersihkan, kami cepat bersihkan gitu kan, menyesuaikan saja. Untuk selanjutnya yaitu tentang wirid, Bu. Wirid ini biasanya dilakukan kapan aja? Wirid ada beberapa bagian. Wirid PKK diadakan di balai desa itu 1 bulan sekali, mengumpulkan semua ibu PKK yang ada di desa Sungai Paku. Dan itu ada lagi perbagian, yakni wirid antar satu dusun ke dusun yang lain, dari dusun 1 sampai dusun 4 itu mempunyai progres masing-masing. Seperti ada wirid suku, itu diadakan 2 minggu sekali. Ada wirid perantauan diadakan seminggu sekali. Ada wirid semusola 1 minggu
sekali ada wirid dusun. Wirid dusun itu diadakan 2 minggu sekali. Jadi ada beberapa perwiritan di desa kita ini, banyak perwiritan. Kemudian menurut Ibu apa manfaat dari diadakannya wirid itu? Wirid itu secara rohani ya, itu ke kita pribadi gitu kan, itu lebih mengikat kita kepada yang sang pencipta hidup, itu intinya seperti itu kan. Dan kembali juga itu menjalin lagi silaturahmi kita, karena sesama ibu-ibu dengan nggak semua ibu bisa berkumpul gitu kan. Disinilah wadah yang positif, disinilah wadah yang baik dari perwiritan itu kan. Di luar dari hal-hal yang negatif seperti ya dengan sekarang media sosial yang negatif, dari perwiritan itulah kita dapat menjalin silaturahmi. Kadang juga kami seperti memanggil kayak ustazah gitu kan, itu kan suatu hal yang mungkin positif lah bagi kami ibu-ibu gitu kan. Kemudian Bu, untuk anak muda di kampung ini masih banyak yang ikut wirid apa enggak Bu? Anak muda di sini ada juga perkumpulannya yang namanya remaja masjid. Remaja masjid macam di ibu ini kan seperti remaja musola, kami bentuk majelis-majelis itu kan tujuannya untuk mengurangi pergaulan di luar yang sifatnya umum. Disinilah kami sepakat dengan anak-anak muda yang bertalenta yang di bidang agamanya, kami mengadakan semacam zikir dan sholawat kan. Itulah di situ kami menguatkan dengan banyaknya di luar sana hal-hal yang negatif, kami mencoba untuk mengumpulkan yang kembali lagi itu yang mempunyai niatan kebaikan seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu tentang bendungan yang ada di Sungai Paku ini. Bendungan ini dibangun sejak kapan Bu? Bendungan itu dari ibu kecil di sini sebelum tahun 90 itu sudah ada. Ibu juga kurang paham kan. Intinya ibu kesini di tahun 1991 tuh bendungan ini sudah ada gitu kan, berarti orang sebelumnya mungkin di sekitaran tahun 80-an sekian lah ya kan. Itu sudah ada bendungan. Fungsi pertama bendungan ini sebenarnya untuk pengairan sawah, padi sawah. Karena beriringnya waktu tanah itu tadi tidak berproduksi dengan baik, kita ini beralih fungsi bendungan itu perairannya menjadi kolam peternakan, kolam air tawar gitu kan, dengan tempat-tempat wisata lah. Kemudian Bu, bendungan ini dipakai buat apa aja Bu? Yang pertama kita berbagi dua, satu bendungan di sini ada 2 kampung ataupun 2 desa. Yang pertama di namanya desa Geringging, desa sebelah itu digunakan pemanfaatnya untuk perairan sawah, padi sawah. Di kampung sebelah. Kalau di desa kita sendiri lebih condongnya untuk kolam perikanan air tawar gitu kan, kolam perikanan air tawar. Dan sebagian juga warga nyuci mandi, masih ada sebagian yang di pesisir itu kan, masih di tepian sungai, masih ke sungai. Ada nggak Bu cerita ataupun sejarah tentang bendungan ini? Sejak katanya ya, konon ceritanya orang-orang tua, bendungan ini kan dulu seperti rawa-rawa, mungkin di situ ada potensi dari pihak PU ya kan. Itu dibangun, dibesarkan, dibikinlah bendungan itu untuk pemanfaatan warga desanya gitu.